Jangan jadi orang kepo. Oleh Ahmad Mirza Wildan Abrar berbicara mengenai sahabat, pasti kamu sudah melalui banyak hal dengannya. Berbagi perasaan senang, sedih, marah, dan lainnya, bisa terjadi dengan seorang sahabat yang selalu berada di sampingmu. Berbeda dengan halnya orang yang baru kenal ataupun baru jumpa. Terkadang sudah merasa akrab dan sok kenal. Padahal ada orang tertentu tidak nyaman dengan keberadaannya. Ada kalanya, lawan bicara kita tidak suka. Dengan berbagai alasan, entah dia sibuk ataupun hak privasi, sehingga rasa ketidaknyamanan itu ada pada lawan bicara kita. Nah, kebanyakan, orang kepoan mengajukan pertanyaan yang bisa mengarahkan kepada upaya mencampuri urusan orang lain. Padahal, masing-masing orang punya hak privasi. Menanyakan hal yang tidak seharusnya dipertanyakan. Seperti, kamu sudah menikah belum, sudah kerja, gajinya berapa, sudah punya anak belum, berat badannya berapa. Bisa jadi, pertanyaan seperti ini dianggap wajar dan remeh-temeh bagi orang kepo. Tapi akan jadi hal berbeda menurut orang lain sebagai korban pertanyaan. Ia merasa terganggu hak privasinya. Tentu, kamu pernah mendengar istilah kepo di kalangan anak kekinian. Kata ini biasanya dipakai untuk menyebut seseorang yang selalu ingin tahu urusan orang lain, dalam hal pribadi dan sosial. Manusia seringkali punya pemikiran yang ingin serba tahu. Namun bila tidak dibatasi, bisa mengarah dan berkembang menjadi kepo. Pahamilah bahwa sikap kepo justru bisa menjerumuskan orang ke dalam permasalahan rumit orang lain. Tidak jarang juga justru memacu terjadinya putus hubungan dengan teman maupun saudara. Dalam hal ini, sebenarnya, agama Islam juga mengingatkan, agar seseorang menghindari sifat ini. Orang kepo diibaratkan seperti orang yang suka mengintip rumah orang lain. Kutipan di atas selaras dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait orang yang suka mengintip. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu al alif maqsura ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkaruna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Rasulullah SAW bersabda, "Law anna rajulan ittala'a 'alayka bighairi idhnin, fakhadhaftahu bihasatin, fafaqata 'aynahu ma kana 'alayka min junahin." Jika ada seseorang mengintipmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu hingga mencolok matanya, maka engkau tidak berdosa. Hari, Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah pra. Hadis ini tampak sangat mengerikan. Meski begitu, maksud hadis ini adalah mengingatkan umat Islam untuk menjauhi sifat kepo. Hobi kepo bisa mendatangkan sifat sombong, ketika orang yang dikepoin ternyata tidak punya banyak kelebihan. Misal, seorang korban kepo, ternyata lebih jelek, tidak kaya, atau tidak keren. Semua alasan tersebut bisa mendorong hati menjadi sombong bagi orang yang selalu kepo. Bagaimana kepo itu bisa muncul? Bisa jadi, kebiasaan orang kepo itu karena sering gosip, mengunjing dan membicarakan orang lain, sampai lupa tentang dirinya sendiri. Gemar mencari aib dan kesalahan orang lain, senang bertanya, tapi untuk urusan yang tidak ada manfaatnya. Ibarat kata, gajah di pelupuk mata tak terlihat, sedang semut di seberang pulau terlihat jelas. Sebagian besar orang kepo, biasanya, punya penyakit penyerta, yakni suka bergunjing. Dan sudah barang tentu, menjadi nasib orang yang suka ngegosip, akan dijauhi banyak orang. Seseorang akan enggan menceritakan masalah yang tengah dihadapi kepada orang kepoan. Tanpa disadari orang-orang yang kepoan akan punya teman yang sama-sama kepoan. Tidak jarang juga mereka jadi bahan gunjingan dari teman-temannya yang juga kepoan. Bila tidak ingin digunjingkan, maka berhentilah menjadi orang kepoan yang doyan gosip. Kita juga pasti tidak senang bukan, bila urusan kita dikepoin orang lain yang tidak berkepentingan. Seringkali juga tetangga kepo akan mengajakmu bergosip mengenai tetangga lainnya. Saran penulis, jangan pernah mencoba untuk menanggapinya. Sekalinya kamu terjerumus, tetangga kepoan akan menganggapmu sebagai partnernya. Makin susah untuk lepas, deh. Lalu, apa yang salah dari kepo? Tentu, ada hal positif dan negatif. Kepo itu bukan soal boleh atau tidak boleh. Tapi kepo soal moral, dan soal akhlak. Tidak ada yang salah bagi yang tidak tahu moral. Hanya terkadang tidak pantas dan tidak etis dipertanyakan. Manusia kepo sering lupa, bahwa tiap orang itu punya sisi baik dan sisi buruk. Karena hidup memang realitasnya ada baik ada buruk. Maka harus bisa diterima dengan lapang dada. Soal apapun, dan kepada siapapun.
Jadi tidak usah kepo. Singkatnya, untuk apa bertanya, bila akhirnya menyusahkan diri sendiri. Apalagi bikin orang lain tidak nyaman. Lalu, merusak hubungan baik yang telah terjalin. Sungguh, lebih baik introspeksi diri. Karena bila orang lain salah, tentu diri kita belum tentu benar. Sikap mainstream yang harus kamu lakukan, adalah dengan bersikap cuek atau tidak peduli. Jika kamu menjadi korban si tetangga kepoan, usahakan untuk bersikap seakan tidak peduli. Anggaplah jika tetangga kepomu itu adalah sesuatu yang enggak penting untuk diurusi dan tidak memberi hal yang bermanfaat dalam kehidupanmu. Akhir kata, sesuai dengan dawuh Kiai Haji Anwar Zahid, orang kepo hanya bisa menilai orang lain dengan standar dirinya sendiri. Tapi gagal menilai dirinya sendiri dengan standar orang lain. Wallahu a'lam. Asteris, penulis yang akrab dengan panggilan Jenderal PBA adalah alumnus UIN Maliki Malang jurusan Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2016. Santri dan penulis yang tinggal di Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang.